Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Agama Islam adalah agama yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diamanahkan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal." Yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanah ini, yaitu syariat, kepada langit, bumi, dan juga gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Maka mereka semua menolak dan merasa berat. Wa hamalahal insan, dan kemudian manusia pun mengambil amanah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara para manusia orang-orang yang akan mengemban syariat ini. Allah memilih dari para manusia orang-orang yang akan menunjang dakwah ini. Orang-orang yang akan membawa agama Islam ke seluruh penjuru. Maka di antara mereka adalah generasi yang paling baik, yaitu para sahabat. Para sahabat ridwanullah alaihim adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji mereka. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa addalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah siapkan bagi mereka para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat surga yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memuji sahabat dengan firman-Nya, Muhammadur Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Kata Allah, dan yang bersama beliau yaitu para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar, mereka adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, akan tetapi mereka orang yang kasih sayang kepada sesama muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabat. Beliau berkata, khairun nasi qarni. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling baik adalah generasiku, yaitu para sahabat. Summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Kemudian setelah para sahabat, kemudian setelah mereka. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita
untuk mencela para sahabat, merendahkan para sahabat, atau membicarakan kesalahan-kesalahan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian menjelek-jelekkan, menghina sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dahaba. Kalau seandainya di antara kalian ada yang berinfak, mampu berinfak dengan segunung emas, ma balagha mudda ahadim wala nasifahu. Kata beliau, maka pahalanya itu nggak nyampe seorang sahabat yang berinfak 1 mud atau setengahnya. Mengapa seperti ini ayyuhal ikhwah? Karena besarnya jasa para sahabat kepada Islam. Islam sampai kepada kita di Indonesia berkat mereka, para sahabat yang membela agama Allah, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berperang di perang Badar, perang Uhud dan lain-lain. Jasa mereka. Karena jasa mereka, maka infak kita yang 1 gunung Uhud itu tidak setara dengan mereka yang hanya berinfak 1 tapak tangan, 1 mud, ataupun setengahnya nggak nyampe. Maka itu Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang mulia, pernah berkata, la tasubbu ashaba Muhammad. Janganlah kalian menghina para sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala maqamu ahadihim sa'atan khairun min amali ahadikum umrah. Kata beliau, berdirinya mereka di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya sesaat, itu lebih baik daripada amalan kita semua seluruh umur kita. Masya Allah. Menunjukkan bagaimana mulianya mereka berjuang di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Al-Imam Abu Zuhrah rahimahullah, beliau pernah berkata, idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah fa'lam annahu zindiq. Jikalau engkau melihat ada satu orang, dia itu menghina sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merendahkan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah orang ini adalah zindiq, musuh Islam, munafik. Dia cuma mengaku Islam, tetapi hatinya adalah munafik. Ini kata beliau Al-Imam Abu Zuhrah. Kemudian Al-Imam Ahmad sama. Beliau pernah mengatakan, idza ra'aita rajulan yadhkuru ahadan min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisu. Apabila engkau melihat satu orang, dia itu menjelek-jelekan sahabat, menyebut salah satu orang dari sahabat kemudian menjelek-jelekannya, fattahimhu alal Islam, maka curigailah orang ini. Curigailah orang ini mau berbuat jahat kepada Islam. Kemudian perkataan beliau yang lain, beliau mengatakan, man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah, barang siapa yang merendahkan, mendiskreditkan, menghina salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah perkataan, kemudian menyebutkan kejelekan para sahabat, maka dia termasuk orang-orang ahlul bidah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fattaqullaha ya ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tentu ayyuhal ikhwah, para sahabat, mereka adalah manusia. Manusia biasa seperti kita. Mereka juga melakukan kesalahan. Akan tetapi ayyuhal ikhwah, ketika mereka melakukan kesalahan, maka kita tidak membicarakannya. Ketika mereka melakukan kesalahan, maka seakan-akan kita buta. Kenapa? Pertama, karena mereka adalah para sahabat, orang yang paling berilmu. Mereka muridnya Nabi Muhammad SAW. Apabila salah, maka mereka tidak sengaja untuk salah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza hakamal hakim fajtahada summa asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim, seorang ulama, seorang yang berilmu, dia itu sudah memberi fatwa dengan ilmunya, kemudian benar fatwanya, maka mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada summa akhta falahu ajrun. Kata beliau, akan tetapi apabila dia sudah berijtihad, berfatwa, kemudian fatwa tersebut salah, maka dia mendapatkan 1 pahala, tidak mendapatkan dosa. Berbeda dengan kita yang tidak punya ilmu. Ketika kita berfatwa, apabila benar maka dosa, apabila salah dosanya double. Na'udzubillah min dzalik. Karena kita berfatwa tanpa ilmu. Dan kemudian mereka para sahabat ayyuhal ikhwah, jasanya sudah terlalu besar buat kita. Bila dibandingkan kesalahan yang mereka hanya kecil, maka jasa mereka sudah sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan akan menghapus keburukan. Jasa para sahabat yang besar, pahala mereka yang banyak, menghapus kesalahan mereka. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian timbul pertanyaan, bisakah kita bersatu, berkumpul bersama sahabat? Maka jawabannya adalah bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan di surga bersama orang yang dicintainya. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan, hadis ini adalah berita gembira. Mengapa? Karena amalan saya, kata Anas bin Malik, tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar. Akan tetapi saya cinta Abu Bakar, cinta Umar. Supaya apa? Dengan cinta saya dikumpulkan bersama mereka nanti di surga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina lima tuhibbuhu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.